Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikan dan bersihkan hati-hati kami daripada sifat munafik. Wa'malana minar riya. Sucikan dan bersihkan, ya Allah, amal ibadah kami daripada riya. Wa alsinatana minal kazib. Jaga dan pelihara, ya Allah, lidah-lidah kami daripada bercakap bohong. Amin. Wa yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan peliharalah, ya Allah, pandangan mata kami daripada pandangan khianat. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, dan Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati makhluk ciptaan. Amin. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amalan yang menjadi penutupnya. Wa khaira a'marina awakhiraha. Jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah umur yang menjadi pengakhirannya. Wa khaira ayyamina yauma nalqaq fih. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari ketika kami berjumpa dan bertemu ke Engkau kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doakan mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melindungi dan memberkati kita. Amin. Jika ada saat ini di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan dia kesabaran dan kesehatan yang berpanjangan. Amin. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah anak, semoga Allah segera memberikan jalan keluar dan penyelesaiannya dari segala masalah yang dihadapinya. Amin. Dan jika ada, ya Allah, saat ini saudara-saudara kami yang sedang mempunyai hajat dan permohonan kepadamu, ya Allah, segera kabulkan hajatnya, ridhoi permohonannya, kabulkan segala doanya. Amin. Ya Allah, jika sekiranya saat ini ada di antara kita yang sedang mempunyai masalah pergaulan, silaturahim, sesama keluarga, sesama family, sesama kawan,
Satukan hati-hati mereka, ya Allah, dengan penuh kedamaian dan keharmonian, hati yang suci, qalbun yang salim. Amin. Dan lebih dari itu, ya Allah, ampunkanlah dosa setiap seorang daripada kami, dan terimalah amalan sekecil apapun yang kami telah lakukan. Amin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku seiman dan seagama, kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan marotibul hayah atau marohil hayah, tingkatan-tingkatan kehidupan yang perlu dan mesti dilalui oleh seorang insan, termasuk kita tak kecuali, apabila kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Karena dunia sekarang ini yang kita tinggal di sini ini bukan tempat yang Allah ciptakan untuk kita tinggal selama-lamanya, tapi ianya adalah hanya tempat sementara, tempat ujian. Ad-dunya darul bala, darul amal wal bala. Dunia itu yakni tempat hidup sekarang ini, yakni masa dan tempat untuk kita beramal, untuk kita diuji. Lal jaza, bukan tempat untuk kita menerima balasan. Wal akhiratu darul jaza lal amal. Sementara negeri akhirat bermula dengan kematian seseorang, itulah negeri tempat kita akan dihisab, tempat kita akan diberikan balasan sesuai dengan amalan yang telah kita lakukan di sini dan sekarang. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dan isinya yang kita sekarang berada ini adalah diciptakan oleh Allah buat kamu semua, buat kita semua. Bumi, langit dengan pelbagai nikmat isinya, siang, malamnya, pokok air, hujannya, gunung, ganang, dan hutan belantaranya, bintang-bintangnya, semuanya Allah cipta buat kita, untuk kepentingan kita. Sebaliknya, wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kamu, wahai manusia, kita semua dicipta oleh Allah untuk akhirat, bukan untuk di sini. Yang di sini Allah cipta untuk kita. Kalau dunia dan isinya Allah cipta untuk kita, lalu kita dicipta untuk apa? Untuk siapa? Untuk akhirat. Sebab itulah pengabdian kita, masa kita, umur kita, semua rezeki Allah berikan pada kita, hendaklah kita manfaatkan. Kita gunakan, pastikan ianya kita gunakan untuk kepentingan kita di akhirat. Itu maksudnya. Berapa lama Allah saya maha mengetahui berapa lama kita diberi peluang ini di sini. Yang pasti, peluang dan masa yang Allah berikan untuk kita mempersiapkan diri kita ke akhirat, semakin hari, semakin minggu, bukan semakin panjang, tapi semakin pendek. Bukan semakin lama, tapi semakin sekejap. Masa yang Allah janjikan untuk kita berjumpa dengannya itu bukan makin lama, tapi bukan makin jauh, tapi makin dekat. Itu yang pasti. Seberapa dekat?
Tak ada siapa pun yang tahu. Itu rahsia Allah. So yang penting bagi kita bukan kita memikirkannya lama lagi ke, sekejap lagi ke, masih jauh ke, sudah dekat ke, bukan itu. Yang penting yakni kita tidak mengabaikan, tidak mensia-siakan setiap nikmat, setiap peluang yang Allah berikan kepada kita untuk menambahkan amalan. Karena semua yang Allah sediakan buat kita di sini, umur, masa, kesehatan, harta benda, siang, malamnya, bumi lah di sininya, sebagai kemudahan buat kita, sarana buat kita, untuk kita pergi ke akhirat. Saya ulangi, dunia dan isinya dicipta adalah untuk kita, sementara kita dicipta untuk akhirat. Di sana pula hanya ada dua tempat, kalau bukan surga, yang neraka. Untuk sampai ke surga dan neraka, banyak checkpoint-checkpoint yang perlu dilaluinya. Stesen-stesen yang perlu dilalui bertahap. Dan semua akan melaluinya. Yang membezakannya, ada yang melaluinya dengan senang, ya, green lane lah. Ibarat orang VIP balik luar green itu tak payahlah tanya macamnya, ada green lane, laluan hijau, Allah. Ada yang tersangkut-sangkut, ada yang setiap stesen yang dilaluinya ia mendapati masalah yang luar biasa. Mulai pada alam barzah yang telah kita pelajari, bila sudah tamat tempoh di alam barzah, dibangkitkan yaumul hasyar, yaumul ba'as. Bila sudah tiba masanya, akan dibangkitkan yaumul ba'as itu. Apa yang berlaku bila yaumul ba'as? Disitulah tiba tahapan ketiga, yakni hari pengadilan. Jadi lihat notanya. Yang ketiga ini hari pengadilan. Ini secara umum. Dalam hari pengadilan itu nanti ada hisab, ada mizan, ada pertanggungjawaban soal jawab, ada penerimaan buku, rekod dan catatan, macam-macam lah. Itu disebutkan sebagai hari pengadilan. Maliki Yaumiddin. Allah telah mengisytiharkan dirinya sebagai Maliki Yaumiddin. Ia penguasa satu-satunya, pemilik satu-satunya, hakim satu-satunya pada hari pembalasan. Jika Allah sebagai hakimnya di mahkamah mahsyar, lalu siapa yang tertuduh, yang didakwa? Setiap manusia dan jin akan dituduh dan didakwa. Termasuk kita jadi dakwa. Apakah bukti pendakwaan? Jadi ada pendakwaan, mesti ada bukti, ada kertas pendakwaannya. Apa yang akan dijadikan kertas pendakwaan? Bahasa kita, catatan amal kita yang dilakukan oleh malaikat bermula daripada kita balik hingga kita mati. Rekod yang ada di tangan malaikat itulah yang akan dijadikan kertas pendakwaan. Betulkah semua yang ada di dalam catatan malaikat itu kita pelakunya? 100% kita ditanya di sana. Siapa yang akan menjadi saksi? Banyak sekali saksinya. Malangnya saksi-saksi yang dihadirkan di mahkamah masa hari pengadilan itu, semuanya saksi-saksi berpihak kepada pihak pendakwaan. Tidak ada yang berpihak pada pihak pembelaan. Hatta dalam Quran disebutkan, ketika manusia diadili di hadapan pengadilan Allah, ia ingin mendapatkan keadilan yang sebenarnya, dia tidak mau dianiaya, lagi pula Allah Maha
suci daripada melakukan kezaliman, ingin mendatangkan saksi dari pihaknya sendiri. Bahasa dunia, kalau aku didakwa, dituduh, lalu saksinya didatangkan oleh pihak lain, ya jangan-jangan saksi itu tipu, memfitnah aku, sehingga aku dihukum berat, tak salah dikatakan salah. Orang ini ingin memastikan bahwa dia mendapatkan keadilan yang sebenar, menguatkan permintaan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin datangkan saksi dari diri aku sendiri. Saya tak mau orang lain. Allah persilakan. Lalu siapa yang dijadikan saksi, dihadirkan? Desi. Tangan mereka dijadikan saksi. Allahu Akbar. Kalau kita, tangan kita menjadi saksi buat kita. Kulit kita menjadi saksi. Lalu Allah soal pada tangan kita, diberi peluang untuk memberikan keterangan, kulit diberi peluang untuk memberikan keterangan. Betul ke kita melakukan semua itu? Subhanallah, Allahu Akbar. Kulit kita, tangan kita bercakap apa adanya. Bila yang kita lakukan ini salah, kulit akan buat pengakuan benar. Hambamu menimbulkan kesalahan. Tangan berkata, wa tukallimuna aidihim. Quran kata dalam surah Yasin. Tangan bercakap. Sehingga saksi saya dihadirkan di akhirat, di ada mahsyar, tidak ada yang berpihak kepada manusia yang tertuduh. Semua berpihak pada pihak pendakwaan. Tidak berpihak pada pihak pembelaan. Inilah yang Allah ingatkan berkali-kali. Setiap kamu akan menghadapi ini. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman dalam hadis Nabi. Saat itu ketika tiap-tiap seorang dari kamu berada di hadapan Allah, bagaimana suasana itu kita tak perlu bayangkan ya, sebab Allah Maha Gaib. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Maksud penterjemah ini bukan sekarang maksud tidak ada interpreter, tidak ada peguam bela. Subhanallah. Sebab yang akan disoal bertubi-tubi untuk memastikan kita buat atau tidak, jemaah sekalian, itu amal buruk kita. Kalau amal baik, kita tidak akan disoal banyak-banyak. Apalagi kalau Allah tanya, adakah kamu pernah melakukan qiyamul lail ini? Sebab dalam rekod ini ada amalan qiyamul lail. Betulkah kamu yang buat? Tak payah ditanya. Pasti setiap kita mengakuinya. Allah akan terus beri kita pahala. Tapi kalau amalan itu buruk, itu yang ditanya. Ini dalam kertas pendakwaan ini ada kejahatan, ada maksiat. Pelakunya ditulis di sini kamu. Betul ke? Ibaratnya macam itulah di akhirat. Nah, ada yang mengaku, ya Allah betul, hambamu yang melakukan. Ada yang, oh tidak ya Allah, tidak ya Allah. Masa dia coba menafi perbuatan jahatnya itulah didatangkan saksi. Ya kan, saksi itu pula yang kan termasuk tangan mereka, kulit mereka memberikan keterangan berpihak kepada pihak pendakwaan. Mengaku, iya dia yang melakukan, ia makan. Dan itu luar biasa yang sekecil-kecilnya. Yang sekecilnya. Ingat, seorang sahabat Nabi, dahulu pernah kita pelajari dalam ketika kita bicara tentang tajuk syahid. Ia terlibat dalam peperangan dengan orang kafir. Lalu dicari, dia meninggal. Dasar kita syahid lah. Sahabat pun semua berteriak. Ya fulan dan syahid, ya fulan dan syahid, ya fulan syahid. Qad syahida, qad istashhada fulan, qad istashhada fulan. Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Kan memang meninggal. Dia meninggal. Lalu Nabi kata apa? Oh tidak, aku melihat dia di neraka. Terkejut sahabat. Macam mana orang mati syahid melihat? Nabi melihatnya di neraka. Ini Nabi yang tak cakap benar ke atau sahabat yang silap melihat ke? Mereka bingung. Macam mana dia melihat Nabi?
oleh neraka pula, sedangkan dia mati syahid. Lalu Nabi tanya, kenapa ya Rasul? Kau lihat dia neraka? Ya, karena dia curang. Makna mengambil harta rampasan perang, dalam peperangan memperoleh harta rampasan orang kafir. Semua apa yang dirampas oleh orang kafir, tak kira banyak atau sikit, walaupun mungkin hanya tali pinggang ibaratnya, hendaklah diserahkan, dikumpulkan, diserahkan pada Rasulullah. Semuanya. Tidak boleh dia ambil walaupun sikit. Setelah semua dikumpulkan, nanti Rasul akan membagi-bagikan. Itu proses dia. Kawan ini tak menyerahkannya sebab dipikir, ini aku yang merampasnya. Aku yang dapat. Lagi pula besok bukan besar sangat. Hanya ni top, tali pinggang. Tak apalah, kecil aja. Lagi pula aku berjuang juga. Dia mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya. Itu yang menyebabkan Nabi, yang ia menyebabkan masuk neraka yang Nabi melihat. Walhal ia terlibat dalam peperangan. Bayangkan. Dia syahid. Yang sepatutnya masuk surga tanpa hisab. Tapi setelah diadili di akhirat, dia ahli neraka. Mempertahankan amal neraka. Apa dosanya? Mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Subhanallah. Dan yang diambil itu nitok. Hanya ya macam-macam tali pinggang. Yang mengambilnya pula sahabat. Amalnya besar. Jasanya besar. Sekarang bagaimana kalau orang suka mengambil hak orang lain? Bukan haknya diambil. Jangan menipu ke jangan apa kan ni. Wah, dia tak mati syahid pun. Amal baiknya belum seberapa. Tapi harta orang lain, hak orang diambilnya tanpa rasa besar. Inilah yang perlu kita sedar, yang perlu kita takuti. Ambil hak orang lain. Tuh, contoh. Dan itu berlaku nanti hari pengadilan. Hari pengadilan. So, tahap ketiga ini jamaah sekalian, saya bacakan dalam nota itu, kehidupan setelah kematian adalah hari pengadilan. Juga dikenal sebagai Yaumul Qiyamah. Hari di mana semua manusia berdiri di hadapan Allah untuk dipertanyakan. Inilah saatnya Allah akan mengadili seluruh umat manusia atas perbuatan mereka selama hidup di dunia ini. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apakah dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dengan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Kita lihat notanya. Saya bacakan apa yang dalam nota saya. Surah Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Wanadha'ul mawazina, dan kami akan letakkan timbangan. Timbangan sudah didirikan. Ya, ini kita tak perlu bayangkan ya, macam mana timbangan itu tak perlu. So ini alam gaib. Nak membayangkan, menggambarkan apa yang boleh dalam gaib, dengan berpandukan kepada apa yang ada di sini, ya tak jadilah.
Jangan bila sebut timbangan seperti kemudian apa yang kita nampak di dunia. Tak perlu. Yakin aja timbangan. Jadi Allah telah tegakkan timbangan itu bil al-qista. Oh, maksud timbangan itu yakni keadilan. Disebut timbangan sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Al-qista. Qista itu mana keadilan. Bermakna pada hari di mana Allah menegakkan keadilan seadil-adilnya liyaumil kiamah. Lagi hari kiamat. Maksudnya apa? Dibangkitkannya seseorang dari alam kubur, pindah ke alam akhirat, itu tujuannya ialah untuk melihat, mendapat keadilan daripada Allah. Itulah tujuannya. Saya ulangi, apa tujuan dan matlamat Allah bangkitkan manusia dari alam kubur yang beraksa? Nih, untuk ditimbang, diadili dengan seadil-adilnya. Kiston itu mana yang adil, yang boleh memuaskan kedua belah pihak. A, B, ada masalah, bersengketa, bawa kes ke mahkamah A dan B. Lalu mahkamah lakukan proses peradilan, pembicaraan yang panjang lebar, tiba masanya untuk jatuhkan keputusan. Keputusan yang diberikan oleh mahkamah, oleh ahli tuan hakim, boleh diterima oleh yang mendakwa, yang menuntut, dan boleh diterima oleh yang didakwa dan dituduh. Masing-masing puas hati. Pihak yang menuduh pun puas hati dengan keputusan hakim, pihak yang dituduh pun puas hati. Keputusan itu namanya kiston. Okey, kiston. Kalau adlun, adil, jadi keputusan itu ya tidaklah menzalimi sesiapa. Tapi belum tentu yang terlibat puas hati. Hakim telah memberi keputusan dengan adil seadil-adilnya. Kenapa? Sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti, sesuai dengan keterangan, sesuai dengan saksi. Adil, hakim adil. Tapi kadang-kadang, seringkali, seadil manapun keputusan hakim yang adil, masih ada pihak yang tak puas hati. Mungkin pihak yang tentu tak puas hati. Akhirnya buatlah, naiklah ke mahkamah rayuan. Nah, itu namanya adil. Jadi adil keputusan yang benar, tapi belum tentu memuaskan kedua belah pihak. Kalau kiston, keputusan yang adil yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Orang tua melihat katalah anak sulungnya dengan anak bungsunya ada masalah. Lalu orang tua turun tangan ingin menjadi hakimnya di tengah-tengah. Dengar keterangan anak sulungnya. Mintalah apa kata, dengar kata anak bungsunya. Setelah orang tua dengan segala kebijaksanaannya memutuskan masalah ini. Ini, keputusan orang tua tentang masalah yang timbul antara anak sulung dan anak bungsunya, keputusan mana kedua anaknya menerima dengan lapang dada, semua puas hati, keputusan orang tua itu disebut kiston. Kiston. Tapi jika keputusan orang tua itu walaupun adil, benar, tapi masih ada yang tak puas hati. Mungkin anak sulung yang tak puas hati. Tak puas hati. Maka orang tua itu hanya disebut adlun. Itu biasanya. Allah Subhanahu wa taala ditegakkan bukan adlun tapi kiston. Allahu akbar. Sehingga fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak dizalimi satu diri sedikit pun. Pencuri, orang yang mencuri dengan orang yang jadi mangsa pencurian bertemu. Orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi diadili di akhirat. Keputusan Allah boleh diterima kedua-dua belah pihak. Yang mencuri mendapatkan balasan yang setimpal,
dan dia puas hati dengan balasannya. Yang dicuri, yang dizalim pun mendapatkan pembelaan yang sewajarnya dan dia puas hati dengan keputusan. Itu namanya qistun. Masya Allah, benar-benar lihat di akhirat. Sehingga di akhirat tidak ada mahkamah rayuan, tidak ada. Tak ada. Semua puas hati. Bagaimana puas hatinya? Nanti saya tunjukkan penjelasan berikutnya. Wa in kana mithqala habbatin min khardal. Dan jika adalah kebaikan atau keburukan yang pernah dilakukan oleh manusia itu hanya mithqala habbatin min khardal. Hanya seberat biji sawi. Itu terjemahan dahulu. Hanya seberat biji sawi. Maknanya halus sangat. Ringan sangat. Kecil sangat. Ataina biha. Kami akan datangkan juga balasannya. Ada kejahatan, sebenarnya sangat sederhana, sangat kecil. Mungkin masa dia dianggap remeh. Maksiat. Tapi Allah datangkan. Dan Allah pertanggungjawabkan. Dan Allah beri balasan. Ada kebaikan. Yang nampaknya kecil aja. Menurut kita di dunia. Remeh saja. Di akhirat Allah akan tunjukkan. Dan Allah akan berikan balasannya. Sehingga tidak ada yang tidak diambil kira. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat darah, dia akan melihat balasannya. Famayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan perbuatan jahat walaupun hanya seberat darah pun akan melihat balasannya. Itu maksudnya. La yudlamun. Wa kafa bina hasibin. Dan memadailah. Cukuplah kami hasibin. Yang menghisapnya. Tidak perlu Allah tidak perlu bantuan juru audit lain. Juru audit yang lain tak payah. Allah cukup hasibin. Pertama. Dan Allah jugalah yang mencukupi memadai menjadi zat yang memberi balasan. Hasibah itu maknanya dua. Satu makna mengira. Kira-kira. Yang mengaudit lah. Timbang-timbang untung rugi campur darab. Kemudian Allah jugalah hasibin. Mana Allah lah sahaja yang berhak memberi balasan sesuai dengan amal. Itu namanya hasbun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan yang mencukupi kami sudah. Sehingga benar-benar Malik Yaumiddin itu kelihatan di akhirat. Tidak perlu bantuan sesiapa. Allah tidak perlu untuk memutuskan hamba ini salah atau tidak. Minta pendapat malaikat. Tidak perlu Allah, Maha Suci Allah pada malaikat. Apa pendapatmu? Hambaku ini akan aku masukkan ke surga. Kamu keberatan ke tidak? Menurut pendapat kamu. Tak payah. Hai malaikat, aku putuskan hambaku ini masuk neraka sekian lama. Adakah kamu yang rasa keberatan ke apa ke tak puas hati ke mana? Tak ada. Kafa billah hafa bina hasibin. Itu ayat. Satu di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya dibangkitkannya seorang di alam barzah, matlamatnya ialah hendak diadili. Hendak ditegakkan pengadilan. Mahkamah. Setiap kita terlibat akan dalam mahkamah itu. Dan ini bukan hanya kita sahaja yang sekalian. Bagaimana Allah menunjukkan keadilan di akhirat itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah.
sungguh pasti setiap hak Allah akan berikan kepada yang berhak pada hari kiamat. Ini dahulu hak dia dirampas oleh B, katakanlah. Semasa di dunia, ini gagal mendapatkan semula hak yang dirampas oleh B. Tak perlu khawatir. Di akhirat nanti akan mendapatkan balik apa yang jadi haknya. Ya. Di dunia, ini pernah teraniaya atau dianiaya oleh B. Dan di dunia tidak mendapatkan pembelaan sama sekali. B pun tidak mendapatkan balasan hukuman atas kezaliman yang dilakukan pada A. Tidak perlu khawatir, tak perlu sedih. B pun jangan terlalu gembira. Walaupun buat salah, tak dapat hukuman. Jangan gembira di dunia. Jangan sedih. Walaupun di dunia tak dapat pembelaan. Nanti di hari kebangkitan, akan mendapatkan pembelaan yang sempurna daripada Allah. Dan B akan memberikan balasan secukupnya. Kalau ini diyakini oleh setiap kita jamaah sekalian, apa kesannya? Bila kita dalam keadaan teraniaya, kita dalam keadaan dizalimi, kita dalam keadaan dirampas apa yang hak kita, umpamanya. Ya, kita tidak akan sedih yang berpanjangan. Kita tidak akan mengeluh berpanjangan. Kita pasti mampu bersabar. Pasal apa? Begitu kita meninggal saja, masuk alam barzah, menunggu istilahnya sekejap sebelum dibangkitkan, bangkit kita dapat balik itu pembelaan. Apa hak kita yang diambil orang lain, katakanlah. Apa hak kita? Dahulu dia pinjam sama saya. Saya minta dia tak bayar balik. Saya perlu wang itu. Banyak ke? Yalah, mungkin bagi setengah orang sikit. Karena duit itu hanya 300 saja. Tapi bagi saya 300 itu nyawa. Itu ibaratnya taurannya nyawa. Gara-gara saya tak dapat balik pinjaman orang 300. 2 hari keluar saya tak makan. Bayangkan. Sengsara hidup saya. 300. Mungkin bagi dia 300 itu kecil. Tapi bagi saya itu nyawa keluarga saya. Apakah nanti dia tak akan mentap di dunia, dia menderita di akhirat tak ada pembelaan? Masuk di akhirat jemaah sekalian, dapat pembelaan. Bukan Allah ganti dengan 300 ringgit. Tak ada artinya 300 ringgit di akhirat. 3 bilion pun tak ada maknanya. Apa pengganti yang Allah berikan padanya? Diambilnya kebaikan orang yang tak mau bayar hutang tadi, diberikan kepada sehingga kebaikannya bertambah. Sedang di akhirat ini manusia hanya perlu satu saja. Kalau boleh kebaikannya bertambah-tambah untuk melayakkan ia masuk surga. Kalau boleh dosanya kurang untuk mengelak daripada neraka. Itu yang diharapkan oleh orang akhirat. Tiba-tiba orang ini pahalanya bertambah. Dapat dari mana? Dapat daripada orang yang menzalimi hina dahulu. Yang menjatuhkan harga dirinya dahulu. Allahu Akbar. Masa dunia tidak mendapat pembelaan. 30 ringgit di dunia. Ya, besar nilainya bagi orang miskin. Tapi kan sekejap aja. Nilainya sekejap aja. Diganti dengan kebaikan di akhirat. Bayangkan. Dengan sebab kebaikan yang Allah ambil daripada orang miskin padanya, kebaikan bertambah. Sehingga memudahkan ia masuk surga. Sehingga kalau Allah adili ia di akhirat, Allah balas kezaliman yang dialami di dunia dengan akhirat, itu jauh berganda-ganda nilainya. Ya. Sementara yang melakukan kezaliman di dunia,
Walaupun terlepas daripada hukuman, nanti akan mendapat hukuman di akhirat berganda-ganda siksanya daripada hukuman dunia. Situ orang yang buat jahat di dunia, menzalim orang lain, walaupun tak dapat apa-apa hukuman, jangan tertawa dulu. Jangan gelak, jangan happy. Kamu akan menghadapi balasan lebih dahsyat daripada dunia. Di dunia mungkin hanya kena saman 5.000, mungkin. Di dunia mungkin masuk penjara 2 tahun. Tapi di akhirat mana ada saman? Mana hanya masuk penjara 2 tahun? Masuk penjara pun masih ada makan minum. Di akhirat, Allah Akbar, diambil itu pahalanya. Tempoh hari saya katakan, salah satu punca kekecewaan manusia di akhirat nanti, salah satu punca kekecewaan seseorang di akhirat ketika ia melihat kebaikannya, ganjaran dari amal baiknya berada di buku orang lain. Sementara kejahatan dosa orang lain ada dalam buku dia. Itu penyesalannya luar biasa. Apa tidaknya dia yang beramal di dunia, Allah terima amalnya, Allah sediakan pahalanya, di akhirat dapat pahala. Tiba-tiba pahala itu oleh Allah diambil, diberikan kepada orang yang dahulu jadi mangsa kezalimannya. Kecewa tak kecewa? Melihat amal baiknya berkurang dan dipindahkan ke buku orang lain. Pada masa yang sama, mungkin karena kebaikannya sudah habis, kejahatan orang lain, maksiat orang lain, dosa orang lain, pindah ada dalam bukunya. Sehingga kebaikannya habis, makin kurang habis, peluang untuk masuk surga tertutup, dosanya bertambah, dosa orang lain Allah berikan pada sebagai untuk mengganti kezalimannya, pintu neraka terbuka lebar-lebar baginya. Yang Nabi kata hadis muflis itulah. Hadis muflis itu ada. Dan jadi jangan remehkan kesalahan walaupun kecil, disoal. Dan jangan sedih hanya karena kita mampu buat amal baik sedikit dan kecil, karena ada balasannya. Sering kali di dunia jam sekalian, kita buat amal baik, orang tak tahu. Orang tak nampak. Bahkan mungkin orang tak menghargai. Karena amal baik kita itu terlalu kecil, terlalu remeh untuk ukuran manusia di dunia. Jangan sedih hati. Walaupun masyarakat tak memandang amal baik kita, Allah merekodkannya dan di sana ganjarnya sangat besar. Sebenarnya kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, jangan remehkan kesalahan itu. Jangan meremehkan dosa itu. Jangan happy karena dosa yang kita lakukan hanya kerana orang lain tak tahu. Karena di akhirat akan dibuka semula dan balasannya lebih dahsyat daripada balasan dunia. Itu kesan yang mesti ada dalam diri kita. Apa kesan daripada keyakinan kita akan adanya hari pengadilan ini. Sungguh pasti setiap hak Allah akan berikan kepada yang berat di akhirat. Yang dahulu dia gagal mendapatkannya semasa dunia. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Saya pernah sampaikan dahulu hadis ini. Ini hadis sahih, jamaskan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abi Hurairah. Sehingga nanti akan ditegakkan keadilan bukan antara manusia. Hatta sehingga ada 2 ekor kambing. Yang seekor ini tidak punya tanduk. Di dunia Allah takdirkan tak ada tanduk. Yang seekor pula punya tanduk panjang tajam pula.
Seekor kambing yang tanduk ini, ya ganahlah tahu dengki kapal. Kalau kambing pun kadang ada berebut makanan. Dikejonya kambing yang tak bertanduk, ditanduknya dia. Ya sakit lah. Kambing yang tak bertanduk tak boleh balas karena tak ada tanduk. Macam mana nak lawan kambing bertanduk? Bahasa mudahnya, kambing yang bertanduk menzalimi kambing yang tak bertanduk. Kambing yang tak bertanduk dizalimi oleh kambing yang bertanduk. Keduanya sekarang dah mati, kita sembelih. Apa kita fikir selesai begitu saja? Walaupun kambing, tidak. Di akhir Allah hendak menunjukkan bahawa dia maha adil. Nabi kata apa? Kedua ekor kambing ini dihidupkan oleh Allah di akhirat. Kambing yang tidak bertanduk, Allah ciptakan punya tanduk waktu itu. Lalu Allah pertemukan dengan kambing yang menanduknya di dunia dahulu. Lalu Allah perintahkan kambing yang dulu kena tanduk karena tak bertanduk, sekarang sudah ada tanduk supaya menanduk. Sudah tanduk, balas balik. Dulu tanduk, hatta kambing pun diberi pulang untuk balas. Selepas masing-masing dapat, kamu dahulu menanduk, sekarang kena tanduk. Dahulu kamu kena tanduk, sekarang menanduk. Sudah. Tapi untuk hayawan, tak ada surga, tak ada neraka. Lepas itu Allah berfirman, unturaban. Hai kambing, jadi tanah balik. Dah, selesai. Yang menzalimi tak layak masuk, tak boleh masuk neraka, yang teraniaya pun tak layak masuk surga. Itu kambing. Tapi manusia setelah diadili itu bukan jadi tanah. Ada tempat yang mesti dia pergi. Subhanallah. Inilah hari pengadilan. Jadi jangan sekali meremehkan satu dosa, kesalahan hanya karena kecilnya. Ada balasannya. Ada pertanggungjawabannya. Jangan malu melakukan amal baik yang walaupun kecil, apalagi orang tak mengakuinya, tak tahu tak apa. Dalam beramal tidak perlu pengakuan manusia. Orang akui tidak amal apa kebaikan kita, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah amal sekecil apa, Allah ketahui, Allah rekodkan melalui malaikatnya. Sudah, senang kita. Dinafilah oleh seluruh masyarakat. Tak ada masalah. Dan di akhirat, tunggu saja. Di akhir akan kita tunggu, dan di akhir akan mendapatkan balasannya. Masya Allah. Saya yakin kalaulah ini dipahami benar-benar, iman kita bukan sekadar percaya, yakin ada, tapi iman kita dapat mempengaruhi perangai, perbuatan, tingkah laku kita di dunia. Sebab iman itu letaknya dalam dada. Tidak boleh dilihat karena dalam hati. Sebab itu Allah suruh amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Amal soleh itu yakni ekspresi daripada perwujudan daripada keimanan. Kalau hanya iman tapi amalnya tak sesuai dengan, ya macam mana? Dia yakin amalnya nanti akan disoal. Perbuatan beberapa orang lain akan, tapi terus mereka melakukannya. Ya, apa maknanya iman itu? Tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat. Ini berlaku bagi semua. Al-mu'minul mazlum mimman zalamahu minal khala'iq. Mu'minuhum, kafiruhum, insuhum, jinnuhum. Semua orang mukmin yang menzalimi, yang dizalimi, dia akan mendapat pengadilan. Setelah itu saya teringat yang sekali hadis Nabi yang semua sudah tahu. Amanah Allah kepada amanah Nabi pada kita di dunia. Ittaqu da'watal mazlum. Takuti oleh kamu, wahai umatku, kata Nabi, akan doa permohonan
rintihan orang-orang yang dianiaya. Tidaklah kamu takut. Wa in kana kafiron, walaupun yang teraniaya itu orang kafir. Kita orang Islam, Nabi kata jangan sekali-kali kamu menzalimi orang. Walaupun yang kamu zalim ini orang kafir. Apa alasannya? Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, karena doa orang yang teraniaya itu, yang kamu aniaya itu, walaupun dia orang kafir, antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Tak ada penghalang. Mana Allah akan kabulkan. Walaupun si kafir itu mungkin doanya bukan Allahumma. Tapi kita kena tahu Allah itu Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Di dunia ini, permintaannya Allah kabulkan. Jika Allah akan kabulkan, kabulkan. Jadi Allah tidak kabulkan doa. Kalau doa itu dari hamba yang aku hanya kabulkan doa mukmin saja. Tak. Di dunia, keperluan kita di dunia manusia, mukmin ke kafir ke Yahudi ke Fir'aun pun jamaskan dijamin oleh Allah. Fir'aun itu selama hidupnya sehat walafiat, tak pernah kekurangan oksigen. Ya karena Allah yang Rabbul Alamin. Tengok. Wahai orang mukmin, jauhlah kamu melakukan kezaliman. Jangan sekali-kali kamu menzalimi orang, merampas hak orang, menipu orang, walaupun orang itu kafir. Jangan. Karena bila yang teraniaya kau zalim itu sudah berdoa, antara dia dengan Allah tak ada hijab. Hadis ini boleh kita ambil pelajaran. Bila mukmin menzalimi kafir, Allah berpihak kepada yang kafir. Ya. Allah berpihak pada bukan karena dia kafir, karena ia dizalimi. Statusnya dizalimi. Allah tidak berpihak pada orang mukmin bukan pasal takkan Allah tak berpihak pada kita. Kita kan mukmin. Allah kata tak, walaupun kamu mukmin tapi aku berpihak pada kamu karena kamu zalim. Kamu orang yang dizaliman. Tengok. Jadi kalau orang yang dizalimi itu orang kafir sekalipun Allah bela, mana kalau yang dizalimi oleh kita semua Muslim ini saling zalim mengzalimi, khianat mengkhianati, cerca mencerca, caci mencaci. Allahu Akbar. Kong kaling kong sesama Muslim yang jadi bangsa sesama Muslim. Macam mana ya agaknya? Apa dipikir itu? Ya mas sekalian, marilah kita tanamkan satu kesadaran yang betul-betul dalam hati kita. Ingat yang suatu saat kita berada Allah dan perkara-perkara yang dianggap biasa, normal dalam kehidupan akhir zaman ini. Ya seperti gaduh, cerca-mencera, saling menfitnah, menjatuhkan anak orang lain, tak tutup fasa, mengumpat. Itu dianggap wajar. Sesuatu yang dianggap wajar akhir zaman ini. Wah, larangan dalam Quran sangat keras sekali. Jadi kalau itu dianggap wajar, macam mana ya? Sedangkan dia akan berhadapan dengan mahkamah mahsyar yang luar biasa. Yang luar biasa. Baik. Sungguh pun orang yang melakukan banyak tadi, mungkin ibadahnya pun banyak, pahalanya pun banyak. Boleh jadi. Tapi ingat hadis ini. Saya bacakan dari satu hadis. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di situ tidak ada ya, dalam nota tidak sempat sampaikan. Hadis Imam Al-Bukhari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nari." Apabila orang mukmin telah selamat daripada neraka, satu demi satu stesen telah dilalui, selamat.
alam kubur lepas, hari kebangkitan senang, hari pengadilan okey, hisab lepas, mizan bagus, semua buatlah. Sehingga neraka pun dah dilaluinya. Lepas. Ini hebat ni si mukmin ini. Iya. Ini mukmin yang hebat. Neraka telah dilepasinya. Neraka sudah ada di belakangnya. Depannya tinggal satu saja, namanya surga. Bahasa mudah, untuk memudahkan pemahaman, orang mukmin ini dengan surga yang ada mungkin hanya tinggal beberapa langkah ibaratnya. Karena semua dah lepas dah. Apa kata Nabi? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Hubisu bi kontorotin bainal jannati wan nar. Allahu akbar walillahil hamd. Si mukmin yang sudah melepasi semua marhalah, semua checkpoint, termasuk neraka pun dah dilepasinya. Hubisu. Tiba-tiba si mukmin ini ditahan. Hubisu itu ya anggap itu checkpoint terakhir. Checkpoint terakhir. Tahan di situ. Bi kontorotin. Kontoroh kalau makna harfiah itu jabatan. Jabatan. Tapi kita tak boleh bayangkan jabatan apa. Ya tempat itu adalah checkpoint terakhir. Tempatnya di mana? Bainal jannati wan nar. Oh, Masya Allah. Tempatnya di antara surga dan neraka. Orang ini semua sudah lepas. Neraka pun dah lepas. Sepatutnya akan terus masuk surga. Rupanya tidak. Kata Nabi, antara surga dan neraka itu masih ada lagi checkpoint. Terakhir. Ya, terakhir. Dan itu yang paling kritikal itu. Kenapa diberhentikan? Hubisu itu ditahan di situ. Fayataqasuna madzalimaka natbainahum fid dunya. Betul lah seperti yang saya kata tadi. Maka disitulah diadakan kisos, yakni tuntut bela apa? Balasan untuk bela. Kisos. Madzalim, tentang kezaliman yang pernah berlaku. Oh, rupanya di sini checkpointnya. Bukan sebelum neraka. Bukan baru bangun daripada alam barzah. Rupanya kisos tu mengadilkan kezaliman sesama manusia. Bila orang tu dah melepasi neraka, antara surga neraka itu ada checkpoint terakhir. Di situ ditegakkan kisos tentang kezaliman bainahum yang pernah berlaku di antara mereka di dunia. Daripada B dan itu. Hatta idza nuqu, sehingga apabila si mukmin telah bersih, nukungan telah dibersihkan, oh rupanya sudah tidak ada lagi lah. Cek lagi sekali, cek recheck, tak ada lagi. Tak ada sangkut lagi kezaliman yang pernah dilakukan. Semua lepas dah. Settle semuanya. Settle. Wahudzibu, bersih, melepak, murni. Ibarat kertas putih melepak, tak ada sikit noda pun. Karena semua settle dah. Apa-apa yang tidak ada lagi tersangkut dengan hak orang lah, pribadi orang lah, mencari nama orang dah, semua dah settle. Udina lahum bidukhulil jannah. Barulah si mukmin diizin oleh Allah masuk surga. Tapi setelah dicek itu rupanya ada, belum bersih 100%. Belum murni 100%. Masih sangkut nih. Ingat ya, Allah Maha teliti ya. Allah Maha cermat, Maha detail. Bila ternyata masih ada ya masalah, tersangkut. Sebab ini yang terakhir nih.
orang ini tak dibenarkan terus maju ke depan masuk surga, suruh patah balik ke belakang. Dan belakangnya itu neraka. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Bahasa mudahnya, ia tidak jadi terus masuk surga. Walha depannya ada surga. Surga, neraka dah dilepasinya lah. Karena rupanya masih ada saki baki, belum bersih sebenarnya. Mundur ke belakang, masuk neraka dahulu, disiksa dahulu, selama mana? Ya sebanyak kotoran yang belum bersih tadi lah. Jamaah jangan tanya saya, jangan tanya sampai, kenapa sebenarnya tak betul-betul ke? Jangan juga itu. Hisab yang sebenarnya itu tak betul-betul ke? Sehingga terpaksa ada akhir. Ya kita tidak boleh paham itu. Ini Nabi nak beritahu betapa kritikalnya pengadilan di akhirat. Gitulah. Sehingga seseorang, contoh ya, orang yang neraka, pasti hatinya berbunga-bunga. Betul? Pasti berbunga-bunga. Apalagi depannya sudah surga. Tapi ternyata masih ditahan, dipastikan putih melepak istilahnya. Bila dah pasti bersih, baru masuk surga. Bila tidak, undur ke belakang. Hadis ini memberikan pengajaran pada kita jemaah sekalian. Tadi kata jangan sekali-kali meremehkan dosa. Itu aja lah. Sekecil apapun. Jangan sekali-kali meremehkan maksiat. Berani melakukan maksiat hanya karena dia kecil. Hanya karena dia, Allah jangan. Sekecil apapun maksiat, rupa-rupanya, kalau kita memahami Al-Quran secara holistik, sekecil apapun maksiat, bila Allah tak ampunkan, ada siksanya. Lebih-lebih lagi, Masya Allah, orang itu akhirnya disiksa setelah ia begitu yakin sekejap lagi masuk surga. Itu sakitnya luar biasa ya mas kalian. Kalau orang itu sebelum melepasin neraka, lalu suspend lah. Suspend, macam mana nanti depan tu masih neraka lagi, nanti lepas ke tidak. Wah itu patut. Patut memang suspend, mencengkam, stressful lah. Bahasa dunianya. Macam mana nanti depan tu hisab. Tapi bila semua itu dah dilepasi, neraka pun dah lepas, mesti berbunga-bunga lah. Tidak ada lagi sesuatu yang membolehkan ia atau yang tak ada alasan lah untuk dia sedih. Kan depan jalan surga. Tiba-tiba diadakan pemeriksaan yang terakhir dan sangkut. Saya yakin satu di antara pengajaran hadis sahih ya mas sekalian. Kalau begitu dalam hidup ini kita tidak boleh meremehkan maksiat hanya karena kecil. Siapalah tahu, manalah tahu. Maksiat yang kita remeh yang kecil itu rupanya Allah tak ampunkan, yang menyakiti kita tak lepas checkpoint yang terakhir, terpaksa undur ke belakang. Ma'iyadzubillah, tumanadzubillah. Sebab itu selagi kita ada peluang, selagi kita ada peluang di dunia ini, selagi ada kesempatan, selagi Allah masih beri nikmat itu, nikmat ini, nikmat makan, nikmat minum, nikmat apa saja nikmat dunia lah. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita menambahkan amalan. Di samping kita menambahkan amalan, menambahkan bekalan, pada masa-masa jangan lupa kita mesti mengurangi bebanan. Amalan bertambah, iya. Dosa kita pohonkan keampunan, iya. Jadi seimbang. Jadi dosanya makin menurun, amalnya makin naik. Selagi Allah masih beri peluang. Itu yang wajib kita renungkan, yang dipikirkan selama ini. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Dan Allah telah membuka lapangan untuk menambahkan amalan, lapangan, peluang untuk mendapatkan pengampunan, seluas-luasnya terhidang depan kita. Ini telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas.
Baca Quran menghapuskan dosa. Walaupun tak faham. Baca Quran walaupun tak faham, pahala bertambah. Tengok. Baca Quran, faham 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan. 1 huruf 10 kebaikan. Caranya faham. Baca Quran, mana faham pula, lalu dipegang, diamalkan. Allah. Satu amalan dengan 10 hingga gandaan yang tidak terhingga. Itu baru mesra dengan Al-Quran. Itu belum lagi katalah, apalah, saya sekarang di rumah saya nak bersihkan. Kata ya, dia nampak kotor, rumah kotor dibersihkan, nampak tak kemana dikemaskan. Niatnya apa? Nabi pesan nadhafatu minal iman. Allahu nadhifun yuhibbun nadhafah. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Allah itu bersih dan suka benda yang bersih. Kita membersihkan kawasan, niatnya karena Allah suka bersih. Dapat pahala walaupun penat. Ya, walaupun penat. Tapi coba kalau kita mesti di mana pula, aku tak biasa bergambar, ada orang kemaskan. Lah kita tak memandang membersihkan rumah itu sebagai amal ibadah. Allahu Akbar. Membersihkan rumah amal ibadah. Menziarahi kawan amal ibadah, tolong orang amal ibadah. Namanya ibadah menambahkan amal, bukan hanya pergi umroh semata-mata, bukan. Sangat banyak. Kita berpikir, memikirkan muhasabah diri, ibadah. Mungkin ciptaan Allah sehingga kita dapat merasakan kebesaran Allah, ibadah. Fikirlah, mungkin pokok belakang dapur ada cili lah, ada kunyit lah, ada ini macam mana, ya Allah, kuasa Allah. Begitu sekali indahnya. Nampak betapa besar nikmat Allah, lalu kita ingin menambahkan kesyukuran kita. Nampak keagungan Allah dalam penciptaan cili dan kunyit. Lalu kita tunduk, ibadah yang luar biasa itu. Min a'zamil ibadah at-tafakkur fi khalqillah. Termasuk ibadah yang besar sekali nilainya, yakni memfikirkan tentang penciptaan Allah. Tapi ini mungkin ya kita belum jadi budaya kita. Belum jadi budaya kita beribadah itu, yakni merenungkan, memikirkan, buat kajian terhadap ciptaan Tuhan. Itu mungkin belum menjadi budaya orang Nusantara, bahwa itu ibadah yang sangat besar. Bahkan ulama dulu mengatakan al-ibadatul mahjurah. Itu termasuk ibadah yang sudah lama ditinggalkan oleh ramai orang Islam. Sayang sekali. Ibadah yang pahalanya besar, tapi ramai orang Islam sudah lama meninggalkannya. Sebab kalau disebut, mari kita ketika ibadah, terbayang. Yang tak mulai suruh mulai, yang tak fasina, yang belum umroh, rajin umroh. Betul itu ibadah, tapi takkan bila sebut ibadah hanya itu saja. Inilah masalahnya. Masya Allah, duduk mungkin sampai sementara mungkin petang hari baca tasbih petang, ingat dosanya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ibadah, zikir, ibadah tanpa modal itu, tanpa modal. Membersihkan rumah ibadah, qanaah ibadah, tolong orang ibadah, coba meringankan kesusahan kesusahan orang ibadah. Banyak sekali. Banyak sekali. Ambil Al-Quran, baca. Walaupun tak faham, ibadah. Baca Quran, faham maknanya. 1 huruf 10 digandakan 10. Kebaikan Nabi kata, alif lam mim dah dapat 30. Allah. Diamalkan, bukan lagi dapat 1 huruf 30. Berganda-ganda. Itu satu di antara amal ibadah yang besar. Memikirkan ayat-ayat Allah. Min a'zamil ibadah. Termasuk ibadah yang besar sekali, yang pahalanya sangat besar sekali, berpikir tentang ayat Allah. Dan ayat Allah ada 2. Satu, ayat yang Allah ciptakan, bumi, langit, dan isinya. Kedua, ayat Allah yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Jadi kalau istilah saya, tadabbur itu ada 2.
Satu tadabur Al-Quran, kedua tadabur alam semesta. Alam semesta. Itu jangan diremehkan. Karena bayangkan. Dan dosa demikian juga. Sekecil apapun jangan diremehkan. Rajin-rajinlah kita ucap la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz, atau tasbih kifarah sebanyak-banyaknya. Karena tadi bayangkan orang sudah melepasi neraka. Bak kata orang hatinya sudah berbunga-bunga. Sudah berbunga-bunga. Tiba-tiba tersangkut dan terpaksa undur ke belakang. Kalau terus ke depan masuk ke, Masya Allah. Dan kalau dia kata masih suspend, tak tahu pasal, risau, takut, itu ketika masih dihisap, sebelum tahu surga atau neraka, ya itu wajarlah. Ini neraka pun dah lepas. Apa yang lagi ditakuti? Rupanya ditahan di situ. Nah, yang terakhir. Bila betul-betul dipastikan suci, bersih, bebas daripada perkara yang memberatkannya, diperintahkan, diizinkan masuk surga. Udina lahum dukhulul bidukhuli jannah. Diizinkan bagi mereka untuk masuk surga. Bila tidak, undur ke belakang. Undur ke belakang. Dan bila undur ke belakang ini teruknya mas kalian. Ya? Karena Masya Allah, wa'iyadzubillah. Sebab itulah ini yang masuk surga ya, yang masuk surga, yang masuk neraka jangan, sebab apa ya, yang masuk ke masyarakat semuanya merasakan keadilan Allah. Yang masuk surga tidak merasa bahwa Allah tidak berlaku adil. Yang masuk surga tidak merasakan bahwa Allah belum memberikan balasan bagi amalan yang dia dah buat. Ada. Semua dah ada. Yang masuk neraka pun tidak merasakan Allah berlaku zalim. Yang masuk neraka pun tidak merasa bahwa dia dihukum oleh Allah bukan karena kesalahannya. Bahasa mudah ya, bahasa mudah. Kita dengan bahasa mudah. Yang masuk surga pun puas hati. Yang masuk neraka pun puas hati. Itu maksud bahasa mudahnya. Di dunia, seadil-adil manapun keputusan mahkamah, orang itu dijatuhi hukuman, masuk penjara 6 tahun, pasti masih ada rasa tak puas hati. Walaupun keputusan itu sangat adil. Tidak ada yang tidak boleh dipertikaikan. Apa, kenapa, tak boleh lah. Ada. Masih ada rasa begitu. Di akhirat, jangankan yang masuk surga, yang masuk neraka pun, bahasa mudahnya, puas hati. Walaupun puas hati bukan karena masuk neraka ya, bukan. Puas hati karena dia yakin dan merasa betul bahwa Allah tidak menganiayanya sedikit pun. Itulah maksudnya. Bahasa mudahnya dia mungkin kata pada di sini, memang aku ini patut masuk neraka, layak masuk neraka. Begitu sekali. Dan ini ada riwayatnya mas kalian. Baik. Saya bacakan satu riwayat Nabi SAW tentang hari pengadilan ini. Hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Nasir Albani. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Abu Dawud pun meriwayatkannya daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abil Bakhtari At-Ta'i. Abil Bakhtari At-Ta'i. Beliau berkata, akhbarani man sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menghabarkan kepada aku seseorang yang pernah mendengar sendiri daripada Rasulullah. Ada orang pernah mendengar sendiri Nabi bersabda. Lalu orang ini memberitahu aku. Itu kata Abi Bakhtari At-Ta'i. Bahwa Nabi SAW bersabda, la yahlakan nasu hatta yu'daru atau hatta yu'diru min anfusihim. Artinya apa?
sekali-kali manusia tidak akan dibinasakan oleh Allah. Di akhirat nanti, sekali-kali tidak ada manusia yang akan dibinasakan oleh Allah, akan disiksa, dicampak dan mereka tak ada. Tidak sekali-kali seorang manusia akan disiksa, dibinasakan oleh Allah di akhirat masuk neraka. Tidak. Hatta yu'zaru atau yu'ziru. Sehingga mereka mencari alasan. Bila Allah kata, betul kamu ini lakukan? Tidak, ya Allah. Kalau tidak, apa alasan kamu? Bukan alasan-alasan. Bukan alasan macam. Tapi semua alasan itu ditolak karena tak betul. Dan mereka tahu. Mereka tahu tidak punya alasan untuk mengelak. Itulah maksudnya. Perbuatan jahatnya banyak. Setelah diadili oleh Allah, ditanya oleh Allah, mereka tidak mengaku. Menafi. Karena mereka menafi, Allah berikan dia peluang untuk berhujah. Apa alasan kamu menafikan perbuatan ini? Apa alasan kamu tidak mengakui bahwa ini dosa kamu? Kemukakan. Orang diberi peluang sewaktu seluas-luasnya. Sebab ini, aku ini baru macam-macam lah. Tapi Allah Maha mengetahui. Sehingga alasan itu tak diterima. Manusia yang alasan itu pun sebenarnya tak yakin itu alasan yang betul. Sebab Allah tahu. Ini bohong. Ini bohong. Yang mempunyai diri pun sebenarnya itu hanya auta ya mereka. Setelah mereka dah kehabisan stok alasan. Kehabisan stok kemampuan untuk berbohong. Ibaratnya sudah kehabisan kemampuan keupayaan untuk berbohong. Al-yauma nakhtimu ala afwahim, kata Quran. Itu kami tutup mulut mereka itu maksudnya bukan mulut ini dibaginya mangga besar-besar, bukan. Mulut itulah yang dahulu digunakan di dunia untuk banyak beralasan, cakap bohong, menutupi kesalahan, berhujah macam-macam untuk mengelak daripada petuduhan. Mengelak daripada hukuman yang sepatutnya. Di dunia bolehlah cakap bukan-bukan. Berhujah bukan-bukan. Meyakinkan mahkamah yang dia tidak bersalah walaupun salah. Di akhirat, mulut yang macam itu dikunci rapat. Bermakna orang ini sudah tidak punya kemampuan untuk berbohong. Sehingga bila dia bercakap, bukan alasan pun, semuanya bohong belaka. Setelah mereka kehabisan stok untuk berbohong, kehabisan kemampuan untuk berbohong, kehabisan macam-macam alasan untuk dikemukakan, barulah mereka itu dibinasakan oleh Allah. Dicampak dalam neraka. Artinya apa? Ketika mereka dicampak dalam neraka dijamaskan, mereka sedar karena memang dah tak ada. Saya tak ada alasan untuk saya tidak masuk neraka. Saya tidak punya alasan untuk saya tidak dicampak dalam neraka. Bayangkan sampai peringkat seperti itu. Sehingga mana hadis ini la yuhlakun nas hatta yuksiru minad dunub tsumma la yatubun liha. So, apa saya itu? Ini nak kata bukan aku yang buat, buktinya ada. Nak kata itu bukan maksiat aku, saksinya ada. Nak kata itu bukan perbuatan jahat aku, ada rekodnya. Jadi macam mana nak mengelak? Jari-jarinya bercakap. Kulitnya memberi keterangan. Akhirnya ketika orang ini masuk neraka, dia tahu betul, dia yakin betul bahwasanya dia tidak punya alasan untuk tidak masuk neraka. Sampai begitu sekali. Sehingga ada riwayat mengatakan begini jamaah sekalian. La yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Astagfirullahaladzim. Ada riwayat mengatakan la yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu
annan naro aula bihi minal jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam neraka di akhirat nantilah. Tidak ada seorang pun yang akan masuk dalam neraka kecuali dia mengetahui bahwa neraka adalah tempat yang paling layak baginya daripada surga. Bayangkan. Tidak ada seorang pun masuk neraka kecuali dia tahu bahwa neraka tempat yang paling layak baginya daripada surga. Dia semua ahli neraka ni kalau ditanya, wahai ahli neraka, aku nak tanya kamu lah, tempat yang paling layak agak-agak untuk kamu ni, dengan segala dosa yang kamu akui itu, agaknya neraka atau surga ya, tempat yang paling layak bagi orang macam kamu ni. Semua ahli neraka, ini kita andaikan begitu maksudnya, akannya, ya neraka lah yang paling layak bagi aku. Aku tahu neraka itu paling layak bagi aku daripada surga. Aku orang paling tak layak masuk surga. Hingga begitu sekali. Rasa mereka dapat merasakan keadilan Allah. Maknanya bukan mereka itu seronok masuk neraka. Sebenarnya mereka yakin akan keadilan Allah. Sehingga ketika Allah mencampakkan diri ke dalam neraka, mereka tahu memang tempat yang layak bagi aku di sini. Aku tak layak masuk surga. Tengok. Itu namanya kistun. Allah nyatakan dalam ayat yang kita pelajari tadi, saya baca awal tadi. Jadi akhirat ini tidak ada yang protes. Coba nak mengelak ada, tapi akhirnya gagal. Tidak ada seorang pun walaupun kafir ingin masuk neraka, mau masuk di akhirat. Mereka bercoba ingin mereka dengan bermacam-macam alasan. Tapi semua alasan auta. Dan mereka pun tahu akhirnya mereka sedar. Nampaknya memang aku tidak ada alasan lah untuk tidak masuk neraka. Ya, aku yakin, aku paham sekarang, aku sedar tempat yang paling layak untuk orang macam aku memang neraka. Orang aku memang tak layak langsung. Bukankah itu pengakuan yang ikhlas daripada ahli neraka tentang keadilan Allah di akhirat? Itu hanya ada di akhirat. Pengadilan yang paling adil. Ditegakkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. La tuzlamu nafsun syai'ah, kata Allah. Sehingga tidak ada satu diri pun yang dianiaya. Sedikit pun. Tidak ada orang berbuat amal baik yang pahalanya tidak diberikan oleh Allah jika memang dia layak. Tidak ada orang yang masuk neraka karena dosanya, siksanya ditambahkan melebihi daripada yang sepatutnya. Tidak ada. Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Ya mas kalian. Ya, panjang lebar kita telah belajar sama. Saya benar-benar hanya berharap khasnya diri saya sendiri. Yang saya sampaikan ini tujuan pertama saya yakni untuk mengingatkan diri saya sendiri di hadapan jemaah sekalian agar mampu saya menjadikannya panduan dalam menjalani sakti bagi kehidupan. Karena seperti mana sekarang tadi, dunia dan isinya dicipta oleh Allah untuk kita, sementara kita ini dicipta untuk akhirat. Sebab itu hidup mesti kita isi, kita penuhi, dan dunia mesti kita gunakan untuk mencari bekalan di akhirat, bukan untuk mencari kesenangan di sini. Itu aja. Hidup di dunia sebenarnya bukan untuk kita nikmati di sini, tapi untuk kita jadikan sarana wasilah untuk dapat akhirat. Bolehlah kita menikmati makan, tapi Allah kan bagi ingatan juga, kulu wasrobu. Makanlah, minumlah, nikmatilah. Tapi kan wala tusrifu, jangan berlebihan. Sehingga makan kita pun ada pahala. Kalau kita tidak berlebihan, wala tubazir, janganlah
batin. Masya Allah. Kulu halalan, pastikan yang aku makan itu halal dan thayyib. Halal dari hidatnya, halal dari cara memperolehinya. Tengok. Pisang itu memang halal zatnya, contoh mudah. Tapi kalau pisang itu hasil curian, haram. Jadi bukan halal zatnya, tapi halal iktisabi, cara mendapatkannya. Toyiban, dan juga yang baik. Memberi manfaat kesehatan tubuh badan. Coba kalau itu diajarkan amalan sehari-hari. Kita mengamalkan Al-Quran bukan hanya melakukan sholat. Benar, Quran suruh kita sholat, lalu kita sholat. Mengamalkan Al-Quran. Tapi Quran kan juga suruh kita makan, cara makan macam mana. Itu pun mengamalkan Al-Quran. Dan itu boleh menambahkan bekalan kita. Jadi, lagi sekali, saya berharap diri sendiri, jangan sekali-kali meremehkan amal ibadah hanya karena kita anggap remeh dan kecil. Karena ianya dinilai oleh Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa hanya karena ia kecil. Karena dia akan dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dari baiknya. Dan selama kita belajar sama, tentu ada kekurangan dan sisi saya. Bahasa yang jamak mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan saya pesan, teruskanlah belajar di mana saja, bila-bila mana saja. Mudah-mudahan masa yang bagi ini akan lebih bermanfaat, memberikan manfaat daripada yang telah kita gunakan. Jadi itu saja. Kita akhiri perjumpaan kita ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.